Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat ya. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, tentu saja kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya teman-teman. Seperti tetap menjaga jarak, jangan berkerumun jika tidak ada kepentingan yang mendesak gitu teman-teman. Nah, meskipun mungkin situasi teman-teman sekarang lagi disibukin sama ada yang daring, kuliah di rumah, atau mungkin lagi ikut organisasi, ngerjain program kerja yang sudah dirancang, atau mungkin dari teman-teman sebentar lagi mau UAS nih. Semoga aktivitas yang sudah teman-teman semua jalanin bisa terselesaikan dengan baik ya teman-teman. Nah, dari pembukaan tadi nggak afdol nih kalau aku belum kenalan ke teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama aku Oktalina Putri Sandiani, biasa dipanggil Okta, dari Prodi Teknik Kimia angkatan 2020. Nah, di sini nanti aku sebagai moderator akan menemani teman-teman semua dalam bincang PKM nih. Tentunya di sini aku nggak sendiri nih teman-teman. Jadi aku bakal ditemenin sama narasumber kita, Mbak Naila ya Mbak. Iya. Kita akan sharing-sharing mengenai PKM khususnya PKM RE nih teman-teman. Jadi di sini nanti kita bareng-bareng mencari tahu apa sih PKM RE itu. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber kita. Halo Mbak Naila. Iya, halo Okta. Gimana nih Mbak kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat terus ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih Mbak? Iya, kalau akhir-akhir ini baru sibuk penelitian untuk skripsi. Oh, udah mau skripsi ya Mbak ya? Iya. Semoga lancar ya Mbak nanti. Amin. Terus dulu Mbak Naila pernah ikut organisasi apa Mbak selama kuliah? Kalau dulu selama kuliah pernah ikut organisasi energi, terus juga pernah ikut juga DPM gitu. Oke, keren nih teman-teman. Bisa dicontoh ya keaktifan dari Mbak Naila nih. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal nih. Jadi Mbak Naila itu merupakan mahasiswa dari Teknik Kimia angkatan 2018. Nah, beliau ini juga pernah meraih beberapa penghargaan nih teman-teman. Salah satu di antaranya yaitu ada penghargaan setara perunggu kategori poster pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2021. Selain itu juga mendapat medali emas KAYAM International Invention and Innovation Festival pada tahun 2020. Dan yang terakhir ada juara 1 pada LKTIN Biofest tahun 2020. Nah, tentunya prestasi dari Mbak Naila ini bukan ini saja nih teman-teman. Masih banyak yang lainnya, tapi di sini nggak mungkin kita sebutin satu-satu gitu ya Mbak. Nanti nggak kelar-kelar Mbak. Langsung saja nih teman-teman, kita lanjut aja ke pembicaraan kita pada bincang kali ini yaitu tentang PKM RE. Oke Mbak Naila, langsung saja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya Mbak. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama itu mungkin dari Mbak Naila bisa ngejelasin sedikit mengenai apa itu PKMRE Mbak. Oke, PKMRE. Nah, PKMRE itu merupakan sebuah karya tulis di mana kita diminta untuk menemukan kebaruan atau inovasi dari sebuah fenomena, nah melalui pendekatan ilmiah, baik itu dari suatu disiplin ilmu atau multidisiplin ilmu. Nah, yang harapannya nanti dapat digunakan sebagai sumbangsi untuk kemajuan iptek gitu. Nah, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat gitu secara garis besarnya. Oke, jadi secara garis besarnya mengenai PKMRE itu seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Mbak. Nah, semisal kita mau mengikuti lomba PKMRE, itu tuh anggota timnya itu berapa gitu Mbak jumlahnya dan kriterianya itu apa aja gitu Mbak? Iya, untuk maksimal jumlah anggotanya dalam suatu PKMRE itu maksimal 5 orang dan paling minimalnya itu 3 orang. Dengan kriteria itu menyesuaikan tema atau topik dari PKMRE-mu itu sendiri gitu. Oke Mbak, terus semisal Mbak Naila itu kan angkatan 2018 gitu Mbak. Nah, satu tim itu apakah boleh mengambil dari angkatan 2019, 2020 gitu Mbak? Iya, boleh sangat dan sangat dianjurkan. Bahkan malah di sini itu
yang nggak dianjurkan itu kalau satu tim itu isinya satu angkatan semua, itu tidak boleh gitu. Oke, semisal kalau angkatan 2018 semua lima-limanya itu nggak boleh ya, Mbak? Nggak boleh, harus ada lintas angkatannya gitu. Oh, Entah oke, dari Mbak. jurusan apa gitu, nggak harus sama sesuai dengan topik penelitian atau PKM-mu yang tadi itu. Oke, Mbak. Itu kan pada tahun ini ya, Mbak, jumlahnya harus Iya. 5 orang. Kalau misal tahun depan itu mungkin bisa berubah lagi gitu, Mbak, ketentuannya. Ada kemungkinan iya, juga ada kemungkinan tidak gitu. Tapi untuk karena panduan dari tahun depan itu kan belum keluar, untuk sementara mengacu pada panduan tahun ini. Kemungkinan hampir sama sih gitu, 3 sampai 5 orang. Nanti meskipun ada perbedaan ya nggak jauh-jauh berbeda gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, jumlah anggotanya itu bisa 3 sampai 5 orang dan berbeda angkatan gitu ya, Mbak? Iya, betul. Oke. Nah nih Mbak, semisal kita kan sudah punya ide mengenai judul proposalnya kita. Nah gimana sih Mbak untuk mencari orang yang bisa satu tim dengan kita gitu Mbak? Iya, kalau pengalaman saya dulu ya, jika kita sudah punya ide bagaimana cara mencari orang yang bisa satu tim. Nah, pertama kita cari dari jurusan mana yang masuk dalam topik atau tema PKM kita. Nah, setelah dapat misal dari teknik elektro. Nah, dari teknik elektro itu nanti kita, kalau saya pengalaman saya ya itu cari di IG, Iya. melihat rekam jejaknya dari mungkin IG-nya Energi kan Iya. ada kan juara siapa gitu dari jurusan mana. Kalau saya lebih ke mengambil itu Oh. gitu. Nah, bisa juga kalau misalkan kamu udah punya temen yang benar-benar klop, udah benar-benar kira-kira bisa nih diajak kerjasama dalam penelitian ini gitu, dalam proyek ini bisa juga gitu. Jadi tergantung kamu sendiri sih menyesuaikan kebutuhan gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau kita mau memilih itu sesuai dengan isi hati kita aja. Iya. Mau dengan orang yang kayak gimana gitu ya Mbak. Iya. Oke, lanjut. Mungkin setelah mengajukan kalau mau membuat proposal itu kriteria dosen pembimbing yang seperti apa gitu Mbak yang dipilih Mbak untuk membimbing kita dalam membuat proposal itu Mbak? Untuk kriteria dosen pembimbing yang seperti apa yang sebaiknya kita pilih itu juga menyesuaikan dengan judul atau tema kita. Jadi misalkan kita punya tema juga harus dikonsultasikan dengan dosen tersebut gitu. Dosen tersebut bidangnya sesuai enggak gitu. Kalau misalkan dosen tersebut sudah pada bidang yang sesuai dengan judul kita, ya mungkin kedepannya akan lebih banyak review, lebih dalam, lebih detail sehingga bisa mendapatkan hasil proposal atau karya ilmiah atau karya tulis itu yang lebih baik gitu. Karena sama-sama sudah beliau juga paham, kita ibaratnya kita minta ajarin beliau yang sudah pada ahlinya gitu. Oh, iya. Jadi itu yang lebih diutamakan sih, yang harus sebidang dengan judul kita gitu. Oke Mbak. Lalu selanjutnya mungkin dari Mbak Naila itu udah pengalaman membuat proposal itu judulnya apa Mbak gitu Mbak? Kalau judul proposal saya yang kemarin itu agak panjang ya. Ya, judulnya itu Performa Ultrakapasitor Berbasis Biomaterial Karbon Aktif Tulang Sapi Termodifikasi Nitrogen sebagai media penyimpanan energi pada emergency light. Mantap sekali itu teman-teman judulnya. Gitu. Jadi di dalam judul itu juga harus diperhatikan, harus menyebutkan bahan bakunya apa, terus tujuannya juga apa, itu juga harus diperhatikan. Harus jelas gitu ya Mbak? Harus jelas. Nah mungkin waktu itu tuh aku pernah baca-baca gitu tuh Mbak, yang kayak judul ada singkatannya gitu harus apa enggak sih Mbak? Enggak harus. Untuk judul yang ada singkatannya itu supaya judul itu atau karya itu lebih unik aja, biar orang itu sekali dengar, oh ini karyanya si ini tuh kepanjangannya tuh ini gitu, lebih enak didengar sama lebih gampang diingat gitu. Oh iya benar, kayak lebih unik gitu ya Mbak ya. Lebih unik. Nah biasanya untuk judul yang ada singkatannya itu rata-rata PKM-nya PKM skema K
gitu, Oh, kewirausahaan. kalau RE itu jarang Mbak atau Kalau mungkin nggak ada? kalau RE itu jarang, soalnya kita itu lebih ke inovasi dari penelitian terdahulu gitu. Nah, selanjutnya mungkin karakteristik dari PKMRE itu sendiri itu apa sih Mbak? Oh, untuk karakteristik dari PKMRE itu sendiri, yaitu objek dari PKMRE ini meliputi atau menitik beratkan ke fenomena ilmiah seperti fenomena fisika, kimia, atau hukum-hukum fisika gitu kan, dengan tujuan atau implementasinya ke bidang aplikasinya itu seperti pada bidang kedokteran, sains, iptek gitu. Lebih ke pada bidang sains gitu sih. Oke, teman-teman. Jadi itu ya karakteristik dari PKMRE. Nah, selanjutnya gimana sih Mbak sistematika proposal PKMRE Mbak? Oh, oke. Untuk sistematika proposal PKMRE ini saya jelaskan dari awal pengajuan proposal sampai akhir gitu ya. Iya, boleh Mbak dari Oke. awal. Yang tahapan yang pertama itu kita buat proposal untuk pengajuannya. Nah, di dalam proposal itu sistematikanya ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metode penelitian, sama rencana kegiatan gitu. Yang terakhir tuh ada daftar pustaka. Nah, itu yang menentukan proposal itu yang menentukan kita didanai atau tidak gitu. Nah, di dalam bab-bab itu juga masih ada subbab-subbab yang harus diperjelas lagi, seperti dalam pendahuluan itu harus ada manfaat, tujuan khusus penelitian, keutamaan penelitian gitu, potensi gitu. Terus juga selanjutnya ada tinjauan pustaka, itu seperti state of the art-nya. Metode penelitian itu dijelaskan secara singkat, padat, namun jelas gitu. Untuk selanjutnya ada jadwal kegiatan, itu ada rencana kegiatan sama anggaran biaya gitu. Yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, itu untuk proposal pengajuan PKMRE gitu. Oke, Nah, Mbak. dalam proposal PKM ini karena di sini itu dibatasi maksimal 10 halaman dari awal sampai akhir. Dari awalnya berarti bab 1 sampai daftar pustaka gitu. Oh, sampai daftar pustaka juga Mbak? Itu udah Iya, termasuk 10 halaman? udah termasuk 10 halaman. Jadi bagaimana kita menyusunnya biar apa yang kita mau buat itu tersampaikan semuanya di situ gitu. Jadi kalau dulu Oke. saya itu mengeplotkan terlebih dahulu, kayak pendahuluan itu mau berapa lembar, tinjauan pustaka state of the art-nya itu mau berapa lembar, terus metodenya berapa lembar, saya plot-plotin gitu lebih dulu gitu biar nggak kebablasan gitu. Kayak udah dibuat rank-rankannya dulu gitu ya Mbak? Benar. Oke, Mbak. Lanjut Mbak. Nah, untuk selanjutnya itu proposal. Kalau proposal ini udah pengumuman, ternyata udah didanai, nanti lanjut ke laporan kemajuan gitu. Laporan kemajuan juga ada sistematikanya. Untuk sistematikanya itu ada pendahuluan, target luaran, terus ada metode, hasil yang dicapai, potensi hasil, sama rencana tahapan selanjutnya. Nah, selain kita menyusun laporan kemajuan ini, kita juga harus menyusun PKP. PKP 2 namanya itu. Itu menyusun presentasi atau PPT untuk melaksanakan PKP 2 gitu maksudnya. Nah, di dalam situ juga ada ketentuannya juga dalam PPT itu. Ada yang meliputi latar belakang, metode gitu, terus potensi, hasil yang sudah dilaksanakan gitu. Nah, selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh tim penilai, berarti tim penilai eksternal dari penilai dikti. Ya. Nah, itu menentukan kita lolos menuju PIMNAS atau enggak gitu. Selain itu fungsinya di
lakukan penilaian ini juga biar dari pihak sana atau pihak penilai eksternalnya itu juga tahu dana yang sudah diberikan, hibah dana yang sudah diberikan itu sudah digunakan secara maksimal atau belum gitu. Kalau sudah digunakan secara maksimal atau bagian baru digunakan, setidaknya mereka tahu berapa progres yang telah kita lakukan gitu. Entah itu persentase pelaksanaan, persentase dana digunakan, itu semuanya juga nanti disampaikan dalam presentasi PKP 2 gitu. Dan semuanya juga itu akan dituangkan pada laporan kemajuan gitu. Nah, tahapan selanjutnya kalau udah dilaksanakan penilaian PKP 2 itu masuk ke tahapan pengumuman peserta lolos PIMNAS. Jika kamu lolos ya kamu akan lanjut sampai ke PIMNAS. Jika nggak lolos ya hanya berhenti sampai situ, mungkin kesempatan lain gitu kan. Iya, benar. Terus kalau misalkan keduanya itu mau lolos mau enggak, nanti tahapan selanjutnya itu menyusun laporan akhir. Iya. Gitu. Untuk laporan akhirnya itu ada sistematikanya, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil yang dicapai, potensi khusus, penutup yaitu kesimpulan saran, sama daftar pustaka gitu. Nanti bisa dispesifikan sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Nah, untuk yang lolos PIMNAS, jadi peserta PIMNAS gitu, ada diminta untuk buat PPT, ada diminta buat artikel ilmiah, dan juga ada diminta buat poster gitu untuk dipresentasikan pada saat hari H gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, mengenai sistematika dari awal kita menulis proposal sampai akhirnya nanti kita ditentuin apakah didanai dan lolos atau tidak gitu ya Mbak. Oke, selanjutnya bagaimana tahapan pengusulan proposal sampai dengan di PIMNAS gitu Mbak? Iya, kalau tahapan pengusulan proposal kurang lebih hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama, submit proposal pengajuan dulu yang biasanya kita udah ada seleksi internal terlebih dahulu ya, mulai dari jurusan ke fakultas. Biasanya fakultas kan yang ngadain dari pihak energi. Itu mereka nge-review, meminta dosen, bapak ibu dosen yang lebih berpengalaman, apalagi yang pada bidangnya gitu kan, untuk mereview apakah proposal mahasiswa itu sudah sesuai, sudah layak atau belum untuk lanjut gitu. Oke. Jika sudah sesuai bisa lanjut. Jika belum sesuai, biasanya kalau masih tahapan fakultas gitu, itu bisa dikembalikan untuk direvisi gitu. Nah, selanjutnya setelah dari fakultas naik lagi ke universitas. Di universitas juga akan ada direview oleh reviewer yang tingkatannya lebih besar. Maksudnya bidang ilmunya lebih berpengalaman, dia lebih berpengalaman dalam PKM gitu. Oke, jadi tahap seleksinya itu nggak cuma satu gitu ya Mbak, beberapa tingkatan gitu ya Mbak. Oke, lanjut ke mungkin tips and trick agar PKM RE memiliki kesempatan besar untuk dilirik gitu Mbak, dan lolos itu gimana Mbak? Oke. Tips dan trik agar PKM RE memiliki kesempatan besar untuk dilirik dan lolos PIMNAS. Iya. Yang pertama yaitu kalau dalam PKM ini keunikan. Nah, keunikan itu bisa keterbaruan apa yang kamu tawarkan di situ, entah dari bahan baku gitu kan. Misal bahan baku yang ternyata bahan ini nggak dimanfaatkan, ternyata di proposal PKM kamu menawarkan bahan ini untuk buat jadiin suatu produk inovasi untuk diaplikasikan di bidang ini gitu. Itu kan sangat menarik kan gitu. Yang pada awalnya bahan itu sama sekali nggak ada nilai jualnya, tapi di kamu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk
sebuah produk inovasi gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, harus unik dan mungkin Harus unik. seperti kayak belum ada inovasi dari orang lain tapi kamu sudah menciptakan gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke Mbak, lanjut ke apa aja sih Mbak poin-poin penilaian PKMRE yang harus kita perhatikan Mbak? Untuk poin-poin PKMRE yang harus diperhatikan, sebetulnya untuk tahapan yang pertama nggak hanya PKMRE aja, itu semua PKM itu yang pertama kali dinilai adalah sistematika dan kesesuaian dengan buku panduan gitu. Nah, kalau misalkan kita udah sesuai ya bisa lanjut, kalau belum sesuai ya buru-buru mereka baca isinya, lihat tampilannya aja, kalau nggak sesuai ya udah gitu loh. Ya, udah langsung Gitu. out gitu ya Mbak? Iya, langsung out. Jadi yang pertama itu harus sesuai Sesuai. dengan buku panduan, seperti marginnya, seperti fontnya, line spacingnya, apapun itu harus diperhatikan sedetail itu gitu. Untuk selanjutnya, untuk PKMRE itu seperti potensi hasil yang kamu tawarkan itu apa saja, kebermanfaatannya terhadap lingkungan, masyarakat, dan kemajuan iptek itu apa gitu. Kalau sekiranya dampaknya itu besar dan sangat-sangat berpotensi, nah itu kemungkinan besar bisa lanjut. Tapi kalau potensi yang kamu tawarkan kok masih itu aja, maksudnya kayak dilihat orang tuh masih ini tuh udah banyak gitu loh, biasa aja gitu ya, kemungkinan mereka kurang tertarik gitu. Jadi ya bikin gimana caranya biar mereka itu tim penilai tertarik gitu dengan apa yang kamu tawarkan itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, poin-poin apa aja yang harus diperhatikan dalam penulisan PKMRE. Oke, Mbak Naila mungkin bisa memberitahu nih buat teman-teman yang ada di rumah, bagaimana sih cara menumbuhkan semangat di dalam diri supaya tertarik untuk mengikuti PKM, terutama di bidang PKMRE ini ya Mbak? Iya. Mengingat PKMRE ini merupakan PKM yang cukup kompleks gitu Mbak. Iya, untuk menumbuhkan semangat dalam diri itu ya sebetulnya balik lagi ke tujuan masing-masing individu gitu. Nah, seperti contohnya saya itu hal ini juga bisa dapat misalkan kamu udah merancang atau membuat PKMRE yang basisnya itu adalah penelitian, ini juga bisa sebagai kamu latihan juga untuk nanti kan pasti akhir dari S1 ini kan ada skripsi. Nah, itu kan skripsi kan biasanya penelitian juga. Nah, dari sebelum menuju ke sana kamu dengan menyusun PKMRE kamu udah bisa start lebih awal mengetahui metode yang digunakan itu seperti apa saja yang harus diperlukan. Misalkan pendahuluan itu isinya seperti apa, state of the art itu apa gitu. Sangat-sangat kompleks memang, hampir sama dengan penelitian akhir atau skripsi gitu. Nah, tujuan lain selain dari skripsi itu, misalkan kalian udah terbiasa dalam menulis PKMRE atau karya tulis ini, bisa juga untuk memudahkan kalian jika ingin studi lanjut gitu. Nah, apalagi kalau sampai PKMRE ini kalian sampai didanai, sampai lolos jadi peserta PIMNAS, bahkan kalau sampai jadi pemenang PIMNAS pun itu sangat-sangat besar bobotnya atau skornya jika kalian ingin mendaftar studi lanjut, apalagi jika digunakan untuk mendaftarkan beasiswa gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin tips-tips yang sudah diberikan sama Mbak Naila bisa diterapin gitu di diri teman-teman kalian, semisal mau membuat PKMRE gitu ya Mbak. Iya. Mungkin selanjutnya yaitu apa aja sih Mbak kesulitan dalam membuat PKMRE? Ya, belajar dari pengalaman saya, kesulitan dari membuat PKMRE itu yang pertama cari studi literatur. Kalau setelah kita mendapatkan ide, mendapatkan topik, judul gitu, kita harus
search dulu nih, ide kita itu udah ada yang sama belum gitu. Iya. Misal kita menggunakan bahan baku ini udah ada yang sama belum, hasilnya seperti apa. Jika sudah, nanti kita bisa bandingkan gitu kan. Kalau misalkan hasilnya jelek ya jangan pakai itu. Kalau misalkan ada metode lain atau bagaimana, itu untuk studi literaturnya sih yang pertama. Yang kedua itu ya harus telaten sama detail sih, membaca-baca gitu. Soalnya ya karena emang PKMRI itu emang kompleks gitu, jadi harus benar-benar diperhatikan itu sih. Oke, jadi intinya jangan pernah males research gitu ya Mbak ya. Jangan sampai males research, dan di sini itu namanya juga penelitian dan inovasi ya kan. Jangan sampai ada karyamu itu sama dengan karya orang lain, apalagi orang lain pernah membuat dan kamu membuat gitu, itu kan Nanti namanya jadinya plagiarism ya kan. Iya, Harus ada pembedanya gitu, entah kamu buat tambahin variabel apa misalkan, atau bahannya buat ganti apa, misal pelarutnya buat ganti apa, itu kan udah beda gitu. Iya benar. Tuh, sama mempertimbangkan hasil yang penelitian yang pernah dilakukan orang lain itu sih, untuk kelancaran penelitianmu itu. Gitu. Oke, mungkin mengingatkan lagi ya teman-teman, dalam menulis ini kita tidak boleh melakukan plagiat gitu ya teman-teman. Iya. Lanjut, mungkin apa saja sih Mbak keuntungan atau reward yang didapat jika mendapat medali di PIMNAS Mbak? Keuntungan atau reward yang didapat jika mendapatkan medali di emas ya. Alhamdulillah kalau tahun ini saya dapat penghargaan secara perunggu. Sebenarnya nggak nyangka juga sih gitu. Cuman keuntungan yang pertama itu ya, ini kan PIMNAS itu kan suatu ajang bergengsi ya, yang diikuti oleh seluruh universitas di Indonesia, di mana pesaingnya juga banyak banget gitu kan, pasti sangat susah banget. Nah, di sini juga rasa puas, rasa seneng atas kerja keras juga, itu yang pertama. Kepuasan diri. Yang kedua itu dapat medali juga. Terus yang ketiga itu reward, atau jika kalian mendapatkan penghargaan dari ajang ini, nah itu tuh bisa dikonversi nilai gitu, yang harus teman-teman ketahui gitu. Konversi nilai bisa ke mata kuliah, bisa juga dengan konversi skripsi. Tapi kalian tetap mengerjakan skripsi loh, bukan serta-merta kalian mengkonversi, kalian nggak mengerjakan skripsi, bukan begitu. Tetap mengerjakan skripsi, cuma nanti mungkin ada jaminan nilainya gitu. Oke Mbak. Gitu. Banyak banget ya Mbak ini keuntungan yang diperoleh jika lolos gitu ya Mbak. Iya. Dan ini Mbak yang terakhir nih. Satu hal unik dari PKMRE yang membuat orang-orang harus mencoba jenis PKM ini tuh apa Mbak? Hal unik PKMRE, orang lain harus mencoba. Iya. Kalau saya itu menyusun PKMRE jadi lebih tahu, dan wawasan saya itu lebih luas sih, gara-gara ya berasal dari itu, banyak membaca studi literatur itu. Oh ternyata tuh yang awalnya saya nggak ketahuin, misal bahan ini ternyata bisa digunakan untuk ini, jadinya saya tahu gitu. Jadinya cukup mengembangkan wawasan sama critical thinking juga iya gitu kan. Jadi selain itu juga PKMRE ini kan basisnya penelitian, sama yang seperti saya katakan tadi itu kan. Nah, jadi kalau kalian menyusun PKMRE ini, kalian bisa ibaratnya nyolong start lebih awal untuk mengetahui apa sih komponen atau yang harus dipersiapkan untuk skripsi, karena sama-sama berbasis dengan penelitian gitu.
Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman perbincangan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Mbak Naila ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila nantinya teman-teman juga ingin menulis proposal PKMRE, semoga bisa menerapkan poin-poin tips and trik yang sudah disampaikan oleh Mbak Naila. Sekian podcast pada kali ini, semoga bermanfaat, selalu dijaga ya kesehatannya teman-teman, dan dilancarkan segala urusannya. Saya Oktalina sebagai moderator dan Mbak Naila sebagai narasumber, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.